Selamat pagi, selamat berjumpa di hari baru karunia Tuhan bagi kita. Kita siapkan hati dan pikiran serta hidup kita untuk bersaat teduh hari ini dalam mengawali setiap giat dan karya kita. Firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh dibangunkan pagi ini. Kami percaya hidup dan kehidupan kami akan tetap diberkati Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan suluh kami menjalani hari karunia-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan siap untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Menjaga kekudusan. Saudara-saudara, dewasa ini ada banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen. Namun dalam prakteknya, kehidupan mereka jauh dari apa yang diharapkan Tuhan. Fakta di lapangan kita melihat bahwa tidak semua orang mampu menyatakan kehidupannya sebagai cerminan dari apa yang dikehendaki oleh Kristus. Bacaan ini adalah sebuah nasihat Petrus kepada orang-orang yang disuratinya untuk hidup dalam kekudusan Allah sebagai bukti dari kekristenan yang sesungguhnya. Alasannya ialah bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Untuk menjaga kekudusan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menyiapkan akal budi. Kenapa? Karena akal budi yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran duniawi dan kekhawatiran-kekhawatiran akan merusak kehidupan kita. Jadi, harus melepaskan diri dari keduniawian dan membuang semua kekhawatiran, termasuk di dalamnya keputusasaan, pikiran yang menimbulkan pikiran yang menganggap tinggi diri sendiri atau menganggap rendah orang lain, pikiran yang duniawi dan senang pesta pora. Pikiran-pikiran seperti ini merupakan halangan dalam bergerak, melakukan aktivitas dan membangun persekutuan. Sebab itu Petrus katakan, waspadalah, karena hal-hal itu akan membuat kita tidak lagi menjadi anak-anak yang taat, sehingga yang harus dilakukan adalah menjaga diri untuk tetap menjadi kudus. Saudara-saudara, sebab itu, sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang telah dilahirkan kembali karena pengorbanan Kristus, yang telah mati di kayu salib, harus tetap menjadi umatnya yang kudus dan menjaga hidupnya berkenan kepadanya. Jadilah pengikut Kristus yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu
bagi kami dalam saat teduh hari ini. Kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus kami akan selalu hidup dalam kekudusan sebagai respon atas penebusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan perjalanan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua dalam kami mengangkat pekerjaan, tanggung jawab, dan pelayanan kami. Berkati setiap pekerjaan dan usaha serta rencana-rencana kami Tuhan. Berkati anak-anak dan cucu-cucu kami dalam tugas dan aktivitas mereka. Berkati rumah tangga kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, bahkan rumpun keluarga kami. Kami serahkan jemaat-Mu, jemaat Efrata ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka dalam segala tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Kiranya mereka selalu dalam keadaan sehat dan selamat sentosa. Pengurus organisasi intragerejawi, majelis gereja, berkati. Pemuda-pemudimu berkati mereka Tuhan. Jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang berduka hiburkan mereka. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, Tuhan berkati mereka. Pemerintah kami dan bangsa kami, Tuhan berkati. Khususnya pemerintah kami di Bontang dan kota Bontang ini Tuhan yang akan memberkati. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota Bontang dari COVID-19. Berkati mereka yang terpapar, berikan semangat dalam menjalani pengobatan. Tim medis, dokter, dan para medis, berikan kesehatan khususnya mereka yang rapid testnya positif dan sedang menjalani karantina baik di Hotel Grand Mutiara maupun karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang akan memberkati. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berperkara mengatasi COVID-19 ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami pun serahkan saudara-saudara kami yang merasakan langsung dampak dari COVID-19 ini. Berkati mereka Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat bagi mereka sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Ya Tuhan, kami pasrahkan hidup kami. Hari ini, tuntun dan lindungi kami Tuhan. Peliharakan kami selalu. Ini kami Tuhan, yang datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.